Berbeda dengan sikap yang ditunjukkan ketika KPU menetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 menjelang putusan perselisihan hasil pemilu atau PHPU di Mahkamah Konstitusi, kubu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menunjukkan sikap berbeda. Jika awalnya para relawan dan pendukung larut dalam euforia kemenangan dan bahkan tim hukumnya terlihat santai menanggapi manuver hukum kubu Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD, ini justru muncul kesan adanya kepanikan dengan berusaha melawan narasi yang digaungkan lawan. Diawali dengan ancaman pengerahan 100.000 pendukungnya untuk mengepung gedung MK serta mengirim 10.000 amicus curiae, narasi yang disuarakan kubu Prabowo Gibran mulai ngegas. Meski mengimbau agar relawannya tidak turun ke jalan dengan alasan untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, Prabowo turut mengecam pihak-pihak yang menuding kemenangannya diraih berkat tebaran bantuan sosial atau bansos yang digelontorkan Presiden Joko Widodo di tengah masa kampanye pemilu 2024. Prabowo menyebut tuduhan kemenangan yang diraih karena suatu kecurangan melalui bansos dan menggunakan aparat hukum sangat kejam. Prabowo mengklaim kemenangan yang diraihnya merupakan buah dari proses demokrasi dan hasil perjuangan serta kerja keras pendukungnya yang terdiri dari berbagai elemen. Meski ada larangan agar tidak turun ke jalan, Jumat kemarin sejumlah elemen yang menyuarakan dukungan kepada Prabowo Gibran, termasuk Bolone Mase, tetap menggeruduk ke arena patung kuda yang berada di sebelah gedung MK. Mereka bahkan sempat bentrok dengan pendukung Anies Muhaimin yang sudah terlebih dahulu berdemonstrasi di tempat itu. Pada saat bersamaan, muncul puluhan papan karangan bunga di komplek Mahkamah Konstitusi yang diduga dikirim oleh pendukung Prabowo Gibran. Isi pesannya seragam, yakni menyindir langkah Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud mengajukan gugatan PHPU. Apakah ini bentuk kepanikan karena sudah mengetahui putusan Mahkamah Konstitusi akan merugikan mereka? Sebab selain mengecam langkah hukum Anies dan Ganjar, salah satu narasi yang digaungkan saat demo adalah menolak ikut campur Mahkamah Konstitusi dalam upaya menggagalkan hasil Pilpres 2024. Narasi bahwa Prabowo Gibran dipilih oleh 96,2 juta suara digaungkan tanpa henti. Komandan TKN Gol, Haris Ruslimoti, mengeklaim suara itu diraih dengan cara-cara demokratis. Kemungkinan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menganulir keputusan KPU yang menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 memang sangat terbuka. Pertama, terkait komposisi Hakim MK. Mayoritas dari 8 majelis hakim yang mengadili sengketa PHPU, termasuk Ketua Soehartoyo, menolak putusan 90 tahun 2023 yang diketok Anwar Usman. Seperti diketahui, putusan nomor 90 telah membuka jalan bagi Gibran menuju kontestasi Pilpres meski saat itu usianya belum mencukupi. Wahidudin Adam, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo adalah hakim MK yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Sementara Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik menyatakan concurring opinion atau alasan berbeda. Praktis tinggal hakim Manahan MP Sitompul dan Guntur Hamzah yang sependapat dengan Anwar Usman saat memutus perkara nomor 90. Anwar Usman sendiri telah dilarang ikut mengadili sengketa PHPU Pilpres 2024 karena ada hubungan keluarga dengan pihak yang berperkara, yakni sebagai paman Gibran. Jika mengacu peta suara hakim dalam putusan nomor 90, maka kemungkinan MK akan mengabulkan gugatan PHPU dengan komposisi suara 4/4, di mana suara Soehartoyo berada di posisi yang menerima gugatan PHPU. Sesuai aturan di Mahkamah Konstitusi, jika suara hakim yang memutus perkara seimbang, maka putusan akhir ditentukan oleh posisi suara ketua sidang. Kedua, sikap Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang berusaha menggali kaitan antara bansos dengan perolehan suara Prabowo Gibran dengan cara menghadirkan 4 Menteri Jokowi, yakni Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini.
Meski dalam keterangannya, 4 menteri itu tetap berusaha membela kebijakan Presiden Jokowi, namun secara gamblang mengkonfirmasi terjadinya lonjakan kenaikan bansos pada APBN 2024 dengan alasan ada El Nino. Padahal bencana El Nino sudah landai sejak November 2023. Ketiga, adanya fakta kenaikan anggaran bansos bukan merupakan usulan Kementerian Sosial dan penyalurannya juga tidak melalui kementerian yang dipimpin Risma yang merupakan kader PDIP, di mana dalam Pilpres 2024 mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD yang kemudian menjadi rival Prabowo Gibran. Nuansa politisasi bansos mengemuka karena Presiden Jokowi turun langsung membagikan bansos secara masif. Di Jawa Tengah yang merupakan basis PDIP, Jokowi sampai 16 kali membagikan bansos selama masa kampanye pemilu 2024. Mari kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut jadwal akan dibacakan pada tanggal 22 April besok dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Kita berharap putusan itu dapat memenuhi rasa keadilan sesuai fakta-fakta di persidangan. Majelis Hakim harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjaga marwah MK sebagai pengawal konstitusi. Jangan biarkan MK diruntuhkan oleh tangan-tangan sesat tak beretika atas nama keluarga dan 1-2 kelompok. Ketika penguasa sibuk mencari pembenaran, maka itu pertanda ada yang salah di dalam istana. Demikian quote hari ini. Tetap semangat.